Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran tentang ruang lingkup sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 sub. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sub bab pertama, yaitu pengertian sistem sebuah pengantar. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan atau integrasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan, susunan, satu kesatuan, namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktur merupakan kenyataan dasarnya. Pengertian sistem mengandung suatu keterpaduan di antara subsistem yang ada. Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, sistem harus dilihat dalam konteks sebagai physical system atau seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan sebagai abstrak system atau gagasan yang merupakan susunan teratur antara satu dan lainnya saling ketergantungan. Menurut Dewi, sistem merupakan keseluruhan di antara bagian-bagian yang saling terhubung. Sebagai sebuah sistem, hukum ialah serangkaian komponen saling terkait antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut membentuk pola baik secara langsung maupun tak langsung. Selanjutnya, sub kedua tentang sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Di berbagai literatur, sistem peradilan pidana mendapatkan pendefinisian dari beberapa para pakar hukum pidana. Setidaknya, penulis memahami 5 uraian penting dari ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahap administrasi peradilan pidana, baik itu tahap pra-adjudikatif, tahap adjudikatif, dan tahap pasca adjudikatif. Yang kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Yang ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Nah, yang keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Sebagai bagian sistem sosial masyarakat, maka sistem peradilan pidana merupakan bentuk dari reaksi sosial. Mengingat secara normatif, sistem peradilan pidana merupakan instrumen pengadilan kejahatan. Peradilan pidana menjadi sarana kontrol sosial yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Tertib sosial masyarakat menjadi tujuan dari keberadaan sistem peradilan pidana. Dengan begitu, sistem sosial masyarakat tidak sekedar ditanggulangi menggunakan sarana pada semata, tetapi juga melibatkan sarana yang bersifat non-penal. Berdasarkan dari penjabaran ruang lingkup sistem peradilan pidana yang saya sampaikan, beberapa pendapat para hukum pidana dalam mengartikulasi sistem peradilan pidana dapat diidentifikasi mengarah kepada salah satu fokus ruang lingkup tersebut. Di bawah ini
akan diuraikan beberapa pemahaman sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar ahli hukum pidana. Yang memahami sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar hukum pidana yang memahami sistem peradilan pidana sebagai suatu proses, suatu sistem, suatu model, komponen subsistem, dan sistem peradilan pidana bagian dari sistem sosial masyarakat. Selanjutnya, sub ketiga membahas tentang fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Foral, dan Taylor menjelaskan fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan diuraikan dalam bukunya yang berjudul An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Pertama, perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan serta merehabilitasi. Yang kedua, menanggulangi pelanggaran dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Yang keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Dan yang kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikencam dengan menghukum penjahat. Dan yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang selanjutnya, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang selanjutnya, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Yang terakhir, yang keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggaran yang melanggar hukum pidana. Sub yang terakhir tentang 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romley Asma-Smita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menyajikan 3 pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif ditandai dengan prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi pada total enforcement. Sedangkan pendekatan administratif sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisien. Titik tekan pendekatan administratif sistem peradilan pidana melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Sedangkan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meski dalam sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan sistem peradilan pidana
tidak terpisah dari sistem sosial masyarakat. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, penegak hukum memperhatikan aktual enforcement, di mana pola penegak hukum pidana juga mempertimbang sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegak hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana. Sebab sejatinya dalam hal-hal tertentu, bergeraknya sebuah sistem cenderung memiliki kemampuan secara terbatas dalam mencapai tujuan. Terlebih lagi, kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan sosial. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon minta ampun. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.